Tanah Palestina memiliki sejarah panjang dan kaya yang menjadi saksi bagi berbagai peradaban dan keyakinan yang berkembang di wilayah tersebut. Sebagai tempat yang dihormati oleh banyak agama, Palestina telah menjadi pusat spiritual dan budaya selama berabad-abad. Bagi umat Islam, Palestina adalah tanah suci yang menyimpan Masjid Al-Aqsa, salah satu dari 3 masjid yang paling suci dalam Islam. Masjid Al-Aqsa, yang terletak di kota tua Yerusalem, adalah kiblat pertama umat Muslim sebelum berpindah ke Ka'bah di Mekkah, sebagaimana diatur oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Al-Aqsa disebut dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 1. Ayat ini menyatakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada akhir abad ke-19, Eropa menjadi saksi lahirnya sebuah gerakan ideologis dan politik yang dikenal sebagai Zionisme. Dipelopori oleh seorang jurnalis dan aktivis Yahudi bernama Theodor Herzl, gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap meningkatnya antisemitisme di Eropa, terutama setelah kasus Dreyfus di Prancis yang mengejutkan dunia. Zionisme bertujuan untuk membentuk negara Yahudi di Palestina, tanah yang dianggap sebagai tanah leluhur bangsa Yahudi. Gagasan ini muncul di tengah-tengah ketidakpastian dan penindasan yang dialami oleh komunitas Yahudi di berbagai negara Eropa, yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi dan kekerasan. Niat Zionisme tampak sebagai upaya untuk mencari keamanan bagi orang Yahudi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa realisasi dari tujuan ini berdampak besar bagi penduduk asli Palestina. Pada saat itu, Palestina merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, dan penduduknya sebagian besar adalah masyarakat Arab Muslim dan Kristen yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Setelah Kekaisaran Ottoman mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, kendali atas Palestina jatuh ke tangan Inggris, yang kemudian mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola wilayah tersebut. Selama periode mandat Inggris, ketegangan antara penduduk Arab Palestina dan imigran Yahudi yang semakin meningkat menjadi semakin tajam. Kebijakan Inggris yang ambigu dan kadang-kadang bertentangan, seperti Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menjanjikan dukungan bagi pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, hanya memperburuk situasi. Imigrasi Yahudi yang meningkat didorong oleh berbagai program Zionis, serta pembelian tanah secara besar-besaran dari pemilik tanah Arab yang kaya, seringkali menyebabkan pengusiran petani Arab yang sudah lama tinggal di tanah tersebut. Hal ini menimbulkan keresahan dan kemarahan di kalangan penduduk Arab Palestina yang merasa hak-hak mereka terancam dan tanah mereka diambil alih. Perlawanan dan kerusuhan mulai muncul, menandai awal dari konflik berkepanjangan yang hingga saat ini belum sepenuhnya terpecahkan. Situasi semakin memburuk setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust, di mana simpati internasional terhadap nasib orang Yahudi meningkat. Pendirian negara Israel pada tahun 1948 dan penolakan dari negara-negara Arab tetangga memicu serangkaian perang dan konflik yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan ratusan ribu orang Palestina menjadi pengungsi. Konflik ini mengakar dalam sejarah panjang ketidakadilan dan perebutan tanah, menandai salah satu sengketa terberat dalam sejarah modern yang terus memengaruhi hubungan internasional hingga hari ini. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah pernyataan resmi yang secara dramatis mengubah arah sejarah Palestina dan kawasan sekitarnya. Deklarasi ini menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Hal ini bukan hanya sekadar pengakuan politik, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi gerakan Zionisme yang saat itu berusaha mendapatkan legitimasi internasional. Pernyataan ini diberikan dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, kepada Lord Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Deklarasi Balfour memicu gelombang besar imigrasi Yahudi ke Palestina, yang semakin intensif seiring dengan berkembangnya gerakan Zionisme di Eropa dan meningkatnya tekanan antisemit di benua tersebut. Dengan dukungan Inggris, para pemukim Yahudi mulai mendirikan pemukiman-pemukiman baru di tanah Palestina, yang kemudian menyebabkan pergesekan dan konflik dengan penduduk Arab setempat. Namun,
Deklarasi Balfour juga mengandung kontradiksi yang mendasar karena mengabaikan hak-hak politik dan sipil penduduk Arab yang sudah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Penduduk Arab Palestina yang saat itu membentuk mayoritas di wilayah tersebut merasa diabaikan dan dikhianati oleh kebijakan Inggris yang tampaknya lebih memprioritaskan aspirasi Zionis dibandingkan dengan hak-hak dan aspirasi mereka sendiri. Ini menimbulkan keresahan dan kemarahan yang meluas di kalangan penduduk Arab, yang melihat deklarasi ini sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi dan hak mereka atas tanah yang mereka huni selama generasi. Ketidakpuasan dan ketegangan ini memicu serangkaian kerusuhan dan protes dari penduduk Arab Palestina yang merasa terdesak oleh arus imigrasi Yahudi dan kebijakan Inggris yang tidak memihak kepada mereka. Pada akhirnya, deklarasi Balfour menjadi salah satu penyebab utama konflik berkepanjangan antara Yahudi dan Arab di Palestina, yang berlanjut hingga hari ini sebagai salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia menyaksikan dampak mengerikan dari Holocaust yang menewaskan jutaan orang Yahudi. Tragedi ini memicu simpati internasional yang meningkat drastis terhadap nasib orang Yahudi. Tekanan meningkat bagi komunitas internasional untuk menemukan solusi bagi masalah orang Yahudi yang terusir dari tanah-tanah Eropa dan untuk menjamin keamanan mereka. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab, sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi nasional kedua belah pihak. Usulan pembagian tersebut mencakup pembentukan dua negara yang terpisah namun berdampingan, dengan Yerusalem dijadikan kota internasional yang berada di bawah pengawasan PBB. Meskipun usulan ini diterima oleh kepemimpinan Zionis sebagai langkah menuju kedaulatan dan keamanan, negara-negara Arab menolak keras rencana tersebut. Mereka memandang pembagian ini sebagai tindakan yang tidak adil, karena memberikan bagian tanah yang signifikan kepada pendatang baru dibandingkan dengan penduduk Arab Palestina yang telah mendiami wilayah itu selama berabad-abad. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, dengan berakhirnya mandat Inggris di Palestina, David Ben-Gurion, pemimpin Yahudi, memproklamirkan berdirinya negara Israel. Proklamasi ini terjadi di tengah suasana tegang dan penuh harapan bagi komunitas Yahudi yang melihatnya sebagai awal baru setelah bertahun-tahun penderitaan. Namun, deklarasi ini segera memicu perang karena negara-negara Arab tetangga, termasuk Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, menyerang negara baru tersebut dengan tujuan untuk membatalkan pembagiannya dan mendukung penduduk Arab Palestina. Perang ini, yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel tahun 1948, berlangsung selama beberapa bulan dan berakhir dengan kemenangan Israel. Israel tidak hanya berhasil mempertahankan eksistensinya, tetapi juga memperluas wilayahnya jauh melampaui batas-batas yang diusulkan oleh PBB. Akibat perang ini, ratusan ribu orang Arab Palestina menjadi pengungsi, meninggalkan rumah dan tanah mereka di tengah kekacauan dan ketidakpastian. Banyak dari mereka terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga. Dan status pengungsi ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menambah kompleksitas dan kedalaman konflik yang masih berlangsung hingga saat ini. Peristiwa berdirinya negara Israel dan konflik yang mengikutinya menjadi awal dari rangkaian ketegangan yang masih berlangsung hingga hari ini. Konflik ini telah mengalami berbagai fase perang, perjanjian damai yang gagal, dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Meskipun ada banyak upaya perdamaian internasional yang telah dilakukan untuk mencari solusi, hingga kini belum ada kesepakatan yang benar-benar adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Kesulitan untuk mencapai perdamaian yang sejati seringkali disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, termasuk perbedaan pandangan politik, kepentingan ekonomi, dan trauma masa lalu yang masih membekas di hati banyak orang. Bagi umat Islam di seluruh dunia, Palestina dan khususnya Yerusalem memiliki arti yang sangat mendalam. Tanah ini bukan hanya sekadar wilayah geografis, tetapi juga tempat bersejarah dan spiritual yang harus dilindungi dan dihormati. Yerusalem adalah rumah bagi Masjid Al-Aqsa, salah satu situs tersuci dalam Islam dan kiblat pertama umat Muslim sebelum berpindah ke Ka'bah di Mekah. Masjid Al-Aqsa adalah bagian integral dari identitas religius umat Islam, dan mempertahankannya dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab iman.
Konflik ini bukan hanya soal batas wilayah dan klaim tanah, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia dan keadilan bagi penduduk Palestina yang telah kehilangan tanah dan tempat tinggal mereka. Pengusiran, pemindahan paksa, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya telah menjadi bagian dari realitas sehari-hari bagi banyak warga Palestina. Mereka terus menghadapi tantangan besar dalam mencari keamanan dan keadilan di tanah mereka sendiri. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW menekankan pentingnya Masjid Al-Aqsa dengan bersabda, "Tidaklah perjalanan itu diadakan kecuali ketiga masjid, Masjid Al-Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan keutamaan dan kedudukan Masjid Al-Aqsa dalam Islam dan menjadi dorongan bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka atas tempat yang dianggap suci ini. Demikianlah pemaparan mengenai awal mula Yahudi menempati dan menjajah tanah Palestina. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kerumitan dan sensitivitas konflik yang berlangsung di tanah suci ini. Sebuah konflik yang telah membentuk peta politik, sosial, dan ekonomi Timur Tengah selama lebih dari 1 abad. Dengan memahami akar sejarah dan dinamika yang melatar belakangi konflik ini, kita dapat lebih bijak dalam menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi, serta lebih peka terhadap penderitaan yang dialami oleh mereka yang terlibat. Konflik Palestina-Israel tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi telah berkembang menjadi salah satu masalah global yang mempengaruhi hubungan internasional dan keamanan dunia. Banyak pihak telah terlibat dalam berbagai upaya untuk mencari solusi, mencoba memediasi, dan mendukung proses perdamaian. Namun, lebih dari sekadar memahami sejarah, perdamaian yang diharapkan tidak hanya berhenti pada penghentian konflik bersenjata, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan rekonsiliasi antara komunitas yang telah terpecah belah. Ini adalah tantangan yang memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari pemimpin politik, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional. Sebagai umat Islam, menjaga tanah Palestina dan Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari iman kita. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan perspektif Islami lainnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami, Menuju Cahaya TV. Dengan dukungan kalian, kami akan terus menyajikan konten yang bermanfaat dan informatif.